menit. Ya, jadi ketika ini sudah beralih beberapa tahun sebelumnya itu soalnya 200, alokasi waktunya 200 menit juga. Dan itu akan menyulitkan peserta karena tidak ada spare waktu atau kesempatan untuk memperbaiki atau berpikir secara jernih dan diubah menjadi 150 soal dalam alokasi waktu 200 menit. Tetap jadi Anda memiliki waktu luang itu 50 menit untuk kembali ke soal yang belum terjawab atau memperbaiki soal yang dianggap masih kurang tepat. Jadi kalau kita bicara UKM PPD, itu untuk lingkup obstetri ya. Untuk lingkup obstetri sebenarnya mudah. Anda harus mengingatnya itu trimester pertama, trimester kedua, atau trimester ketiga. Itu yang perlu diingat. Ya. Artinya apa? Artinya Anda harus tahu dulu si soal ini, pasien ini termasuk kategori trimester pertama antara 0 sampai sekitar 14 minggu itu masih kategori trimester pertama, terus 14 minggu sampai sekitar 28 minggu itu trimester kedua, sampai ke 28 minggu ke atas itu trimester ketiga. Anda harus ingat itu dulu, satu. Kemudian ketika melihat trimester pertama, Anda harus tahu penyakit-penyakitnya tentunya. Ya, ini termasuk kehamilan normal atau termasuk kehamilan dengan penyakit kehamilan trimester pertama. Apa saja? Misalnya yang paling sering hiperemesis gravidarum, abortus, ya, abortus. Nah, nanti kalau hiperemesis gravidarum Anda pasti tahu semua itu tentang mual muntah dalam kehamilan, dispepsia paling sering itu, ya. Dan kemudian abortus itu macam-macam jenisnya. Nanti saya akan review ulang setelah ini. Jadi abortus macam-macam, dari abortus iminen sampai misabortion. Nah, itu trimester pertama. Atau nanti ada kehamilan abortus juga bisa di yang lebih tinggi lagi, yaitu mola hidatidosa, misalnya abortus mola. Kemudian ada lagi kehamilan ektopik terganggu untuk emergensinya. Dan itu harus dipahami. Jadi Anda jangan berpikir kacau, tapi perhatikan dulu ini trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Nah, begitu juga dengan trimester kedua. Itu biasanya trimester kedua itu penyakitnya itu antara trimester pertama dan trimester ketiga. Jadi hamilnya ya di antara 14 minggu 28 minggu. Jadi, sudah keluar dari trimester pertama tapi belum masuk trimester ketiga, belum, jadi tidak ada di situ tanda-tanda infartu misalnya, ya. Jadi pembukaannya itu, tapi adanya adalah prematuritas kalau kita bicara untuk yang nyerempet ke trimester ketiga. Atau yang trimester kedua, perdarahannya bukan abortus lagi, tapi sudah melanjut ke kelainan plasenta, misalnya plasenta previa, ya. Kontraksinya juga prematur kontraksi, solusio plasenta kalau perdarahannya. Seperti itu. Semester ketiga yang paling sering apa? Ya, ini infartu atau bukan, ya. Jadi itu trik pertama kalau bicara tentang obstetri. Jadi kita harus mengingat ini trimester pertama, trimester kedua, atau trimester ketiga. Ya, jadi triknya seperti itu. Kemudian ginekologi juga sebenarnya sama dengan obstetri. Kalau di obstetri dibagi menjadi 3 trimester, ya. Kalau di
ruang lingkup ginekologi kita mengenal kelompok usianya. Ada 3 usia kalau saya perhatikan, itu pubertas, misalkan 0 sampai 17 tahun, kemudian 18 tahun sampai 40 tahun itu usia reproduksi, kalau 40 tahun ke atas kita sebut post reproduksi, atau dalam hal ini pre dan post menopause. Jadi kalau pasien itu tidak hamil tapi usianya masih prepubertas, misalnya ada kelainan-kelainannya sama, ya, misalkan kelainan organ yang paling sering pada anak-anak, hymen imperforata, atau gangguan haid 17 tahun belum haid, dan nanti Rokitansky-Meyer syndrome, atau gangguan ada septum di septum vagina, atau apa ya, kista pubertas, seperti itu. Kita lihat usianya 0 sampai 17 atau 18 itu masih kriteria pubertas, prapubertas. Kemudian reproduksi, ya, 18 tahun sampai 40 tahun. Paling sering apa? Paling sering misalkan gangguan haid. Gangguan haid itu metroragi misalkan, ya, tapi dalam sifatnya bukan karena menopause, tapi karena hormonal. Itu seperti itu. Atau yang paling sering terjadi yang dikeluarkan yaitu polycystic ovarium syndrome, ya. Kriteria polycystic ovarium syndrome bagaimana? Kemudian kalau reproduksi lain yang berkaitan itu masalah KB, ya, kontrasepsi, misalnya kontrasepsi hormonal, kontrasepsi IUD, dan komplikasinya seperti itu. Yang pasti kalau reproduksi itu harus dijelaskan juga apakah si pasien ini dalam keadaan hamil atau bukan. Kalau singkirkan dulu, ada faktor-faktor tambahannya, yaitu misalnya tes kehamilannya positif atau negatif. Kalau negatif berarti lingkup ginekologi. Kemudian post reproduksi, ya bisa terjadi di usia 40 tahun ke atas. Ini sudah mulai gangguan hormonalnya karena alami. Jadi nanti penyakit-penyakitnya juga mengarah kepada yang sudah post reproduksi, misalnya apa? Misalnya prolaps uteri yang paling sering terjadi, yaitu prolaps uteri, kemudian gangguan keganasan, ya, hiperplasia endometrium, kemudian ada lagi gangguan misalnya sea cervix, ya, itu adanya di post reproduksi. Sea cervix bisa terjadi di reproduksi, tapi biasanya usianya tidak mungkin di bawah 40, tapi biasanya di atas 40 tahun. Jadi masuk sedikit sekali yang di reproduksi kalau untuk sea cervix. Sea endometrium adanya di post reproduksi, post premenopause, postmenopause. Kemudian tumornya apa? Miom nggak mungkin di pubertas, ya, adanya di reproduksi, ya. Kemudian 1-2 ada di yang mengarah ke ganasan, miomnya adanya di post reproduksi, pre dan post menopause. Kemudian di reproduksi juga ada adenomiosis, endometriosis. Jadi Anda belajarnya gampang, ya. Jadi tidak acak-acakan. Jadi kita bagi per kelompok usia, sehingga nanti ini masuk usia prapubertas, ini masuk usia reproduksi, ini masuk usia post reproduksi. Jadi tidak mungkin prolaps uteri adanya di usia reproduksi, pasti adanya di umur-umur usia post reproduksi atau premenopause, postmenopause. Ya, itu lingkup
obstetri dan ginekologi. Nah, yang akan saya berikan juga triknya yaitu kalau kita melihat soal UKM PPD itu sebenarnya sudah baku ya. Jadi dari soal tersebut kalau kita menyebutnya vignette. Vignette ini isinya cerita, narasi, ya. Ceritanya tentang si pasien keluhan utama, datang ke puskesmas, datang ke IGD, datang ke rumah sakit, poliklinik, dan lain sebagainya. Isinya itu narasi semuanya, ya, baik obstetri maupun penyakit dalam, bidang lain juga isinya narasi. Dan narasinya ini berisi ada 3 bagian seperti ini. Bedanya sama OSCE apa sih? Bukan PPD. Kalau OSCE itu anamnesis kita gali sendiri. Kalian gali sendiri. Berhadapan dengan pasien, pasien apa istilahnya, lupa saya namanya, pasien jadi-jadian itu ya. Jadi Anda harus nanya si pasien probandus itu untuk anamnesisnya. Tapi kalau di UKM PPD anamnesis sudah ada di situ. Jadi pasien datang, ibu umur sekian, perempuan umur sekian, ke IGD, keluhan utamanya apa. Nah, komposisi dari anamnesis ini sudah ada di situ. Keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit penyerta, riwayat penyakit keluarga, ada semua di situ. Kemudian disisipin pemeriksaan fisiknya. Dalam hal ini kalau obstetri ginekologi, ya pemeriksaan obstetri ginekologinya. Pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagaimana, pasti ada di situ nanti. Dan kemudian 1-2 disertai dengan pemeriksaan penunjang, terutama laboratorium. Ada yang disisipin pemeriksaan radiologi, kalau di obstetri dan ginekologi ada pemeriksaan USG. Tapi tidak terlalu detail untuk pemeriksaan USG. Yang paling sering adalah di laboratorium atau radiologi. Ya, jadi misalnya saya ambil contoh untuk menegakkan pasien ini infartu atau bukan, nanti anamnesisnya adalah misalkan datang seorang perempuan umur 28 tahun, keluhan utamanya datang ke IGD dengan keluhan perut terasa mules, gitu, ya. Kemudian mulesnya dari kapan? Dari malam, dari kemarin, 2 hari yang lalu, dan disertai dengan keluar air tuban, ya. Itu keluhan utama, keluhan penyakit sekarang, penyertanya, kemudian riwayat penyakit dahulunya, pernah ini gravida 2, pernah melahirkan anak pertama, lahir spontan, berat lahir 3000, bla 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 blanya. Kemudian pemeriksaan fisiknya biasanya kita cantumkan tanda vital, tekanan darah 120/80, nadi berapa gitu ya. Ya, kalau tanda vitalnya normal, biasanya disebutkan di soalnya tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan obstetrik nanti ada yang menyebutkan tinggi fundus uterinya saja, kemudian kepala di bawah, ada yang menyebutkan Leopold 1 sampai 4 misalkan. Kemudian periksa dalam, pembukaan 2, 3, atau nanti kalau aktif bisa 8 atau 10 cm, kemudian HIS-nya berapa, DGJ-nya berapa. Ginekologi itu ada besar uterus, misalkan ada massa di samping adneksa kanan atau kiri, itu juga diceritakan di situ. Itu bagian dari pemeriksaan fisik. Dan kadang-kadang disisipin laboratorium, misalkan terjadi perdarahan, tanda vitalnya mengarah ke presok, maka laboratoriumnya di HB-nya misalkan 4 atau 8 dan lain sebagainya. USG-nya kalau mengarah ke mola biasanya dicantumkan tanda-tanda seperti badai salju. Itu bicara tentang vignette atau soal ceritanya. Nah, kemudian ada
ada yang kedua itu ketika sudah membaca ini, maka ada yang disebut pertanyaan atau lead in-nya. Pertanyaan ini, dari pertanyaan ini ada 4 kategori, ya. Kita menyebut diagnosis yang ditanyakan atau ditanyakan tata laksananya, ya, atau ditanya tentang obatnya, atau ditanya tentang faktor risikonya. Jadi pertanyaan ini nanti akan tergantung pada tingkatan kesulitan dari soal tersebut. Sebelumnya, ya, dari vignette ini, narasi ini, dari anamnesis penulisan fisik, penulisan penunjang, pasti nanti keluarnya diagnosis. Jadi ketika Anda membaca soal anamnesisnya, soal penulisan fisiknya, soal ditambah penunjangnya, Anda sudah sekitar 60% sudah tahu itu diagnosisnya apa. Seperti tadi, ya, misalkan saya akan mendiagnosis molahidrosa, maka saya akan bawa narasinya ke arah molahidrosa, baik dari anamnesis, penulisan fisik maupun penulisan penunjangnya. Abortus incomplete, saya akan kasih keluhan utama, penulisan fisik dan penulisan penunjang yang nanti Anda akan bisa menjawab ke arah diagnosisnya dulu, yaitu berupa abortus incomplete. Jadi ketika Anda membaca vignette, membaca narasinya, membaca alur ceritanya, yang keluar, ingat-ingat yang keluar diagnosis. Ya. Nah, tergantung nanti lead in-nya apa, pertanyaannya apa. Ketika ditanya diagnosis apa dari pasien tersebut di atas, Anda sudah mempunyai jawaban diagnosisnya. Ya. Tapi ketika diagnosisnya tidak ditanyakan, tapi penata laksanaan dari pasien tersebut di atas, ya tergantung dari diagnosisnya. Ya. Ditanya obatnya apa yang paling tepat, ya tergantung dari diagnosis Anda ketika membaca vignette-nya tadi. Dan atau yang lebih sulit lagi, faktor risikonya. Faktor risiko dari pasien tersebut di atas, keluhan pasien tersebut di atas apa? Nah, itu tergantung dari Anda menyebut diagnosisnya itu. Ya, sekali lagi, jangan baca. Ini yang terakhir adalah option-nya. Option-nya itu multiple choice jawabannya. Jangan baca jawabannya dulu, tapi bacalah vignette-nya dulu sehingga keluar diagnosis. Ketika Anda sudah pegang diagnosisnya, mau ditanya tata laksana, medikamentosa, faktor risikonya, Anda sudah siap. Nah, semuanya. Bagaimana untuk menjawab diagnosis? Kita tahu diagnosisnya, ya Anda harus kembali lagi tadi, ya, lingkup obstetri, ginekologinya apa, trimester pertama, kedua, ketiga, ginekologi prapubertas, pubertas, kemudian reproduksi, post reproduksi atau premenopause, dan penyakit-penyakitnya apa. Ya. Saya kira tidak begitu banyak kalau obstetri ginekologi, penyakit-penyakitnya yang paling sering keluar, ya harus Anda hafal di luar kepala, diulang-ulang, ya. Seperti itu. Ada yang tanya? Boleh diinterupsi. Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan satu persatu tentang misalnya kehamilan. Walaupun tugas saya sebenarnya hanya sampai ke gangguan payudara, tapi saya kira saya akan menerangkan dulu kalau kehamilan normal itu apa. Jadi hanya review saja, saya cepat-cepat saja. Ya. Kalau Anda akan mengetahui kehamilan normal itu dari 0 sampai 40 minggu, dihitung dari haid pertama, hari pertama haid terakhirnya, HPAT atau last menstrual period-nya bagaimana. Nah, nanti
kita juga bicara tentang antenatal care ya. Jadi nah ini ya, antenatal care itu kita bicara tentang per trimesternya ya. Trimester pertama itu sampai 14 minggu, kemudian trimester kedua itu di 14-28 minggu, kemudian berikutnya adalah trimester ketiga dan 28 minggu sampai 40 minggu. Sama ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, lingkupnya trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Nah, ini ruang lingkup vignette itu di sini. Ya. Ketika sudah Anda baca anamnesis pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang atau alur ceritanya, maka akan keluar ini kehamilan normal atau kehamilan dengan penyulit. Ya. Ketika kehamilan normal, bagaimana lead in-nya tadi, pertanyaannya apa? Ya sesuai dengan diagnosisnya ini. Ya, jadi semuanya mengarah ke anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Kalau di pemeriksaan obstetrinya jangan lupa Leopold ya. Leopold itu dipalpasi Leopold. Leopold harus di luar kepala ya. Apalagi Anda yang nanti berminat menjadi penerus saya jadi SPOG sampai mati ya, kita berkecimpung di Leopold 1 sampai 4. Walaupun saya sudah SPOG tapi saya tetap melakukan Leopold 1 sampai 4. Nah, kemudian tinggi fundus uteri ya, saya tidak mengajarkan lagi bagaimana cara mengukurnya. Ini berkaitan dengan nanti misalkan ada yang mau lahir dari dosa atau bayi kecil itu tinggi fundusnya tidak sesuai dengan tinggi yang normal, atau bayinya besar ya, tinggi fundusnya lebih besar dari usia kehamilannya. Jadi jantung janin ya normalnya seperti ini, tapi kadang-kadang ada soal yang menggunakan Lennec ya. Bagaimana cara menghitung denyut jantung janin berdasarkan Lennec? Ya. Kita juga harus tahu. Ya. Boleh nggak? Lain-lainnya. Nah, tanda-tanda pemeriksaan penunjangnya, kalau anamnesis itu berkaitan dengan tanda subjektif ya, seperti tadi di sini ya ada terlambat haid 10 hari gitu ya. Kemudian HPAT-nya kalau tidak tahu akan bingung ya. Nanti kalau tidak tahu HPAT-nya maka kita menggunakan pemeriksaan fisik tadi ya. Tinggi fundusnya berapa. Nanti Anda bisa perkirakan tinggi fundus sepusat misalnya di usia 16-20 minggu, tinggi fundusnya di sepusat. Tapi kalau anamnesis ini bersifat subjektif, dan nanti ada pemeriksaan penunjang yang bersifat objektif. Jadi kalau hamil, terlambat haid, iya. Dan hasil pemeriksaan penunjangnya beta HCG-nya harus positif. Ya. Karena tidak semua yang terlambat haid itu pasti hamil. Ada terlambat haid masuknya ke ginekologi, ya. Gangguan menstruasi itu bisa menyebabkan terlambat haid, tapi beta HCG-nya negatif. Kalau hamil, terlambat haid, beta HCG-nya positif. Nah, ini semua pemeriksaan objektif, terutama kalau masalah obstetri yaitu pemeriksaan ultrasonografi. Tapi dalam lingkup ini kalian dibatasi untuk pemeriksaan USG, hasil-hasil USG yang sifatnya umum, tidak bersifat spesialistik. Ini DJJ ada 8 minggu, terutama yang menggunakan Doppler, ya, itu bisa di atas 12 minggu baru terdengar suara denyut jantung bayi. Pemeriksaan fisik lain yang harus diperhatikan yaitu tekanan darah, ya, tekanan darah
karena nanti berkaitan dengan hipertensi dalam kehamilan. Dalam kaitan ini, misalkan proteinnya positif, maka diagnosis mengarah ke preeklamsia, preeklamsia berat, bahkan kalau terjadi kejang bisa mengarah ke eklamsia. Jadi preeklamsia tidak selalu dengan udim yang pada tungkai ekstremitasnya. Tapi preeklamsia itu berkaitan dengan tekanan darah dan proteinuri yang positif. Di samping itu, untuk kriteria bagaimana dengan berat badannya, ya, kadang-kadang dikaitkan juga dengan obesitas pada soal-soal itu. Jadi Anda harus jeli baca itu, teknik baca. Saya kembali lagi, teknik baca dari vignette itu seperti kayak soal TOEFL atau IELTS, ya, itu ada proses screening dan skimming. Nah, screening itu dilihat semua. Gitu. Nah, kalau skimming itu di spot-spotnya, jadi di highlight, ya, keywordnya apa, kata kuncinya apa. Nah, baru nanti misalkan pasien ini di situnya dengan keluhan utamanya pandangan kabur atau sakit nyeri kepala. Nah, tapi di pemeriksaan fisiknya yang menonjol tekanan darahnya 160/100 misalnya. Nah, kalau sudah melihat tekanan darah yang tidak normal, maka itu kan kata kuncinya, ya. Keywordnya di situ, clue-nya di situ satu. Nah, nanti apakah ini preeklamsia? Maka Anda skimming lagi, screening sudah ada tuh, ya, proteinuri ada hasil labnya, proteinurinya bagaimana? Nah, itu skimmingnya di situ. Kita plot, oh, proteinurinya positif 3 misalnya. Nah, berarti kita punya data kata kunci, yaitu tekanan darah 160/100 dengan proteinuri yang positif 3. Berarti diagnosisnya sudah kepegang. Jadi tidak usah baca yang lain, ini pasti preeklamsia. Jadi untuk baca vignette, yaitu tekniknya screening, dilihat semuanya, baru di spot, skimming, ya, spot satu-satu. Kata kuncinya apa? Itu menghemat waktu. Dan itu pasti tepat nanti kalau bisa sampai ke arah situ. 1 menit udah cukup. Memang hemat waktu. Nanti kalau ada alokasi 50 menit dan masih banyak, ya kita balik lagi dari soal nomor 1 sampai yang ke 200. Tinggi badan dan berat badan nanti mengarah ke namanya cephalopelvic disproportion, ya, ketidaksesuaian panggul dan bayi, ya, ada tidak di situ. Nah, tekanan darah tadi, ya, proteinuria, ya, preeklamsia, lalu hipertensi plus proteinuria. Lingkar lengan atas, kalau ada datanya berkaitan dengan kehamilan dengan kekurangan energi kronis atau bukan, ya. Tinggi fundus, ya, ini jarang dijumpai atau jarang dikeluarkan, tapi kalau tinggi fundus sering banget soal-soal yang mengeluarkan atau memberikan data tinggi fundus uteri. Ya. Saya lupa, ya, nanti di soal tidak ada singkatan-singkatan seperti ini, lila, CPD, CFE, pasti semuanya dijabarkan semua, bukan singkatan tapi tinggi fundus uteri. Ya. Karena nanti singkatan-singkatan tidak baku itu kadang-kadang menyulitkan Anda. Presentasi janin tadi Leopold 1, 2, 3 itu berkaitan dengan presentasi janin. Kalau Anda hafal Leopold, maka presentasi janin sudah bisa dijawab di situ. Denyut jantung janin tadi, ya, 120 sampai 160 bisa pakai Doppler atau bahkan untuk yang settingnya puskesmas daerah terpencil ada data mengenai Lennec, ya, denyut jantung menggunakan Lennec. Nah, Anda harus tahu bagaimana berapa kali 4 jumlahnya berapa.
Ini tambah-tambahan aja, ada yang screening tetanus, ada asam folat. Ya, jadi, nah nanti diagnosis bandingnya ya, kehamilan palsu atau pseudosisis, ya, kemudian tumor kandungan. Ini berkaitan tadi, ya, kalau tanda subjektifnya terlambat haid, maka harus ada tanda objektifnya. Tanda objektifnya yaitu beta HCG positif. Tapi kalau beta HCG-nya negatif, ya, maka Anda bisa menyebutkan ini. Hematometra pasti adanya di prapubertas, ya. Karena himen invertebrata tidak ada di pubertas, ya, pasti sudah ada di atas pubertas tidak ada, pasti adanya di pubertas ke bawah. Anak 10 tahun, 12 tahun. Kandung kemih penuh itu salah satu dia kista ovarium bisa direproduksi, tumor kandungan lainnya minum. Menyingkirkan ini beta HCG, ya. Seperti itu untuk kehamilan normal. Saya pilih lagi. Nah, ini tentang abortus, ya. Tadi sudah saya singgung kalau abortus ini banyak jenisnya. Abortus pasti di trimester pertama, ya. 0 sampai 14 minggu, atau dalam hal ini kalau berdasarkan kriterianya ya sampai 20 minggu, 22 itu dengan berat bayi yang kurang dari 500 gram itu masih dikategorikan abortus. Tapi kategorinya kalau abortus yang di atas 14 minggu ya sifatnya itu bisa misabortion, itu masuk ke kriteria abortus yang lambat di usia 14 minggu ke atas. Tapi kalau yang banyak kan yang sering terjadi abortus iminen maupun abortus incomplete itu adanya di 0 sampai 14 minggu di trimester pertama. Kalau di awal trimester kedua itu sifatnya misabortion atau mulahidaditosa bisa jadi WHO yang sampai 12 minggu, ya. Nah, di sini sampai 20 minggu dengan berat bayi kurang 500 gram. Ini kalau udah late abortion itu atau abortus tipe lambat, ya, usianya di atas 14 minggu. Nah, jenis-jenisnya dari abortus iminen, incipient, incomplete, dan complete. Bagaimana mengingatnya? Ya, iminen itu porsionya masih tertutup, semuanya masih tertutup, ya. Dan hasil konsepsinya juga ini masih tertutup, osteumnya, ya. Hasil konsepsinya masih ada di dalam, masih bagus, ya. Kalau iminen itu, incipient ini masih hasilnya masih ada, ya. Tapi osteumnya udah terbuka, itu incipient. Kalau incomplete, dua-duanya udah terbuka dan hasilnya juga udah keluar, tapi masih ada yang ketinggalan dikit, ya. Maka abortus incomplete. Jadi diingatnya, yang pertama tertutup masih ada, ini terbuka masih ada, terbuka masih ada dikit. Dan ini kalau komplit udah mulai nutup lagi, tapi hasilnya udah nggak ada sama sekali, udah bersih, ya. Ini untuk yang hamil yang kurang dari 20 minggu. Faktor-faktornya Anda baca sendiri, ya. Jadi nanti kategori soal yang sangat sulit itu bisa ditanyakan tentang faktor resikonya. Tapi kalau abortus jarang ditanya. Ya, jadi ini, ya, konsepnya. Nanti soalnya kalau abortus pemeriksaan fisiknya ada pemeriksaan in speculum, laboratorium sederhananya, tes kehamilan. Kalau ada data ditambahkan USG.
Untuk misabortion itu biasanya ditambahkan USG dengan bayi sudah meninggal di dalam. Ini 20 minggu, di atas 14 minggu. Tapi kalau yang ini 1 sampai 4 ini masuk wilayah 0 sampai 14 minggu. Diagnosisnya ya anamnesis, ya. Sekali lagi abortus iminen. Menegakkan abortus tentu berkaitan kehamilan, ya, terlambat haid dan beta HCG-nya yang positif. Hamilnya masih di bawah 20 minggu. Ini trimester pertama. Trimester pertama dengan keluhan-keluhan seperti itu, udah diagnosisnya ke arah abortus. Tinggal membagi jenisnya, iminen, incipient, incomplete, complete. Pemeriksaan fisiknya tadi untuk pemeriksaan fisik untuk menentukan atau membuktikan ini jenisnya apa, iminen, masih tertutup, hasil konsepsinya masih ada di dalam kapum uteri. Incipient, ostiumnya sudah terbuka, tapi bagian atau isi dari kehamilannya masih ada di dalam kapum uteri. Incomplete, porsionya sudah membuka, tapi jaringan atau hasil konsepsinya sudah sebagian keluar. Dan biasanya kalau ada pemeriksaan ginekologi tambahan, ketika dilakukan periksa dalam, osteum terbuka satu jari dengan teraba bagian hasil konsepsi, seperti itu. Komplit itu dari anamnesis terjadi perdarahan, dari sedikit sampai banyak sebelumnya, tapi ketika diperiksa perdarahan hanya tinggal sedikit, osteumnya sudah mulai tertutup dan tidak ada bagian konsepsi di dalam porsio maupun di dalam rahimnya. Nah, ini iminen masih tertutup, warna coklat, incipient terbuka, tapi hasil kehamilannya masih di dalam kantong kehamilan. Incomplete terbuka, sebagian sisa konsepsi. Complete dua-duanya sudah tertutup dan tidak ada lagi bagian hasil dari konsepsi. Ini sama aja, ya, ini tertutup, terbuka, tertutup, tidak ada jaringan yang keluar, terbuka, masih ada jaringan di dalam, terbuka, ada yang keluar sebagian, terbuka, jaringan konsepsinya sudah tidak ada lagi di dalam kapum uteri. Kalau misabortion yang 20 minggu, 14 minggu ke atas, dia porsionya masih tertutup, tapi janin sudah meninggal di dalam. Seperti itu, ya. Jadi reviewnya seperti itu untuk abortus, baik iminen, incipient, incomplete maupun complete. Nanti ada variannya, abortus provocatus, ya, pencobaan pengguguran kehamilan, satu, kedua, bahkan sampai abortus infeksius, ya. Jadi tanda-tandanya nanti mengarah ke septik, abortus septik, bisa itu varian-varian dari abortus. Sampai abortus sini ada yang tanya? Bisa diinterupsi, ya. Insya Allah bisa, Dok. Ya. Kalau nggak jelas diinterupsi boleh, ya, bertanya, ya. Nggak usah malu. Saya mau bertanya, Dokter. Ya. Tentang ini, Dok. Masih agak bingung ngebedain imminence sama incipient gitu, Dok. Imminent sama incipient. Tadi Iqbal, ya. Jadi kalau imminence itu baru ancaman. Imminent artinya ancaman. Jadi masih mengancam, prosesnya belum terjadi, baru ancaman. Jadi
porsionya masih tertutup. Kalau diperiksa dalam, porsionya masih tertutup. Darahnya masih sedikit. Jadi belum, kalau itu porsionya masih belum, jari itu belum bisa meraba, ada pembukaan. Apalagi ada jaringan di porsionya. Nah, kalau insipien itu sedang berlangsung, ya. Jadi insipien itu sedang berlangsung, tapi porsionya udah terbuka. Nah, tapi hasil konsepsinya masih di dalam. Jadi belum ada gumpalan, keluar gumpalan jaringan itu belum ada. Jadi kalau ditanya ibunya, kalau saya yang sudah praktek sehari-hari ditanya itu baru gumpalan darahnya aja. Jadi kalau sekarang kan zaman teknologi, coba deh foto, kamu foto deh gitu. Nah, si ibunya itu fotonya gumpalan darah aja. Dan ketika diperiksa dalam, pembukaan udah ada, tapi bayinya masih di dalam. Ya, itu bedanya dengan yang iminen. Kalau iminen, bayinya masih di dalam, tapi porsionya udah terbuka. Kalau incomplete beda lagi. Incomplete sih porsionya udah terbuka, tapi udah teraba jaringan nih, sisanya masih ada nih. Jadi kalau masih belum keluar semua di saluran vagina itu masih ada si sisa jaringan tadi. Makanya incomplete, tidak komplit. Kalau komplit udah bersih semuanya. Komplit itu kembali lagi kayak imminence tadi, cuma ketika di USG untuk membuktikan itu hasil konsepsinya sudah hilang semua. Jadi kalau di USG, kalau imminent itu pasti masih ada, dua-duanya tertutup dan masih ada. Kalau insipien ada bayinya, tapi porsionya sudah terbuka. Itu ya, Iqbal, Muhammad Iqbal Erwin. Ada lagi? Tidak ada. Saya ini masuk ke bab ginekologi yang paling sering. Itu kalau bab ginekologi yang paling sering yang ditampilkan itu dengan berbagai macam jenisnya. Ini. Ya. Bakterial vaginosis atau vaginosis bakterial, ya. Ini termasuk keputihan, flor albus, lekore, namanya macam-macam. Tapi ini bagian dari sekali tadi abortus, ini salah satu bagiannya. Vaginosis bakterial itu dari namanya sudah mengarah pasti ini bakteri, ya, bakteri dari vagina. Nah, karena ada nama-nama vaginanya, vaginosisnya, maka bukan fagosinosis, tapi vaginosis. Ya. Bakterial vaginosis itu ketidakseimbangan flora normal pada vagina. Ya. Jadi vagina itu punya flora normal, namanya Yakult, isinya apa? Lactobacillus. Ya. Jadi Lactobacillus itu bakteri normal penghuni dari vagina, ya, lendir-lendirnya itu mengandung Lactobacillus, sehingga kalau itu suasananya jadi asam. Ya. Vagina itu dalam suasana asam. Dan ketika berubah ya, bakteri itu situasinya itu, milionya itu mengarah ke basa, maka sudah terjadi ketidakseimbangan flora normal dan flora abnormal. Nah, itu ketika flora abnormalnya lebih besar dari flora normalnya, lactobacillusnya lebih kecil dari bakteri yang lain, yang abnormal, maka disebut vaginosis bakterial atau bakterial vaginosis. Nah, nanti ada kriteria-kriterianya yang mudah dihafal, sama ketika Anda menghafal abortus iminen dan
incipient, incomplete, complete tadi. Kalau bakterial vaginosis atau vaginosis bakterial itu clue-nya apa? Tanda ini visi odor, ya, jadi bau amis. Ya. Sekretnya putih abu-abu. Jadi bau amis, sekretnya kalau ditanya kalau OSCE kalau pasien itu pasiennya pasti menyebutnya keputihannya apa Bu? Warnanya putih abu-abu dok. Ya, berbau enggak? Bau amis. Ya. Nah, itu visi odor kayak bau amis kayak ikan gitu. Kayak asar ikan. Ya udah itu visi odor itu maka kecurigaannya itu bakterial vaginosis. Ya. Ini dari clue-nya, dari kata kuncinya, sekret putih abu-abu visi odor. Kemudian ada lagi yang penyebabnya Gardnerella, Mycoplasma, Haemophilus, disertai dengan jumlah spesies Lactobacillusnya yang menurun. Faktor risikonya ya seperti ini. Ya. Ada penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, dalam hal ini IUD ya, atau menggunakan dosing ya, sebut laktasid, ya, betadine dose dan lain-lain, atau aromaterapi, ya, atau berhubungan tanpa kondom yang paling sering. Etiologinya ya itu tadi ya Gardnerella, flora abnormal dari vagina selain dari Lactobacillus. Anamnesisnya ya tadi keputihan, warnanya putih abu-abu, bau amis, visi odor. Dan yang dari pemeriksaan fisik tadi ada ya, yang paling itu pemeriksaan klinisnya. Jadi kalau ada kriteria AMSEL ya, itu kalau Anda lihat di mikroskop itu ada clue selnya. Sel clue ini yang jadi patognomonik atau tanda khas dari vaginosis bakterial, ya, itu adanya clue cell. Nanti kalau di soal UKM PPD atau OSCE disebutkan itu gambar-gambar ini. Hasil ini sering dikeluarkan gambar-gambar ini. Jadi ada clue cell, ada warna putih keabuan, kemudian visi odor, ada clue cell, ya udah itu bagi KOH with test-nya ya, with test clue cell, ya, atau pH-nya jadi basah, ya, lebih dari 4,5 itu udah basah ya, udah tegak ya. Bakterial vaginosis. Jadi ada lagi Trichomonas vaginalis ya. Inogen score-nya ini sekedar tahu aja. Nah, ini diagnosis bandingnya ya. Kalau bakterial vaginosis itu putih keabu-abuan, gray or white, dia tipis, lengket, ya, dia lengket pada dinding vagina, basah, ya, kemudian ada clue cell-nya. Ini bedanya dengan kandidiasis yang penyebabnya jamur. Ya, ini gatal, ini bau, ya, malodorous discharge. Kalau ini gatal dan kemerahan, ya. Dan keluhannya seperti itu, gatal dok. Ya. Vagina saya merah, bau enggak, ya. Kalau lagi berhubungan sakit. Nah, yang bedanya kalau ini putih keabuan, kalau ini kayak pernah lihat keju yang direndam air pecah-pecah gitu, ya. Cottage cheese like-nya, jadi seperti pecahan keju. Kalau
Anda ngelihat lagi susu bayi itu, kalau ada yang pakai dot itu pakai susu formula, kalau didiemin itu persis sama kayak CC Light, cottage CC Light, pulau-pulau keju itu. Dia nempel di vagina. Kalau nanti udah praktek itu melihat keputihan inspekulum ada yang nempel. Kalau dilepas berdarah, dia ada discharge kemerahan eritem. Nah, KOH-nya, kalau ini klusel, KOH-nya di budding yeast, ada pseudo HIV, tanda-tanda dari jamur. Maka diagnosisnya bukan bakteriovaginosis tapi candidiasis. Nah, kalau diagnosis sudah ada ya, kalau bakteriovaginosis ya, obatnya metronidazole atau clindamycin, tentu antibiotik. Kalau anti jamur ya jamur, candidiasis ya obatnya anti jamur. Trichomoniasis lebih spesifik lagi. Trichomoniasis ini baunya bau banget ya, bau busuk. Ya, bau busuk, warnanya hijau, bukan abu-abu. Ya, berbau tapi bau busuk lebih busuk ini. Nah, itu trichomoniasis. Kalau warnanya kehijauan ya sampai kuning gitu. Yang lebih itu lagi ada flagelnya, protozoanya. Ada sumutnya, kayak layang-layang gitu. Ya, ada gambar kayak bulatan terus ada moncongnya, ada sumutnya. Itu obatnya kalau trichomoniasis khusus protozoa itu metronidazole. Berkaitan dengan seksual, ya, kalau yang dua ini bakterial vaginosis sama candidiasis tidak berkaitan dengan menular seksual. Kalau trichomoniasis berkaitan dengan penyakit menular seksual. Dosisnya ya ada hafalin sendiri lah ya. Jadi seperti itu, saya hanya review yang penting-pentingnya saja. Lagi ada pertanyaan lagi? Yang terakhir, gangguan payudara. Gangguan payudara ada yang paling sering di kehamilan ya mastitis itu ya. Dari galaktokel sampai mastitis atau galaktore ya. Galaktokel masih tersimpan di situ, masih di dalam payudara, kista galaktokel, abses. Kalau sudah keluar nanahnya, galaktore. Jadi diagnosisnya ini masuk mastitis. Kalau mastitis sudah terjadi proses peradangan, bukan mastitis itu abses. Kista galaktokel, kista dari kelenjar susu, semuanya karena melahirkan karena kehamilan, proses postpartum, yang satu peradangan aktif, yang satu sudah bukan. Kalau tidak hamil bukan karena kehamilan, bisa curiga karsinoma intraduktal atau tumor jinak payudara. Faktor risikonya pasti kalau mastitis ya karena produksi ASI terlalu banyak dan jarang terlambat atau jarang dipompa, jarang dimasas juga. Ya, jadi gitu. Nah, sekedar review juga nanti ini
nggak ada pertanyaan. Ini saya kasih contoh tadi ya. Jadi ini ada soal ya, jadi tadi untuk lingkup obstetrik ginekologi itu gimana? Nah, ini lihat aja ya, misalkan ini kalau ada gravidanya pasti hamil ya. Gravida 1 karena 14 minggu. 14 minggu itu ini kita berhadapan dengan trimester berapa? Trimester 1 kan ya. Nah, ini pasti keluhannya kalau nggak hiperemesis ya abortus, KET, kehamilan ektopik terganggu, mola, ya nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Ini keluhannya apa? Nyeri ulu hati. Ya. Saya screening dulu deh gitu. Obatnya apa? Gitu. Nah ini contoh vignette yang kurang bagus karena terlalu singkat. Ya nanti ketika sudah masuk review saya pasti ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, itu sudah nanti Anda tinggal menyebut diagnosisnya. Kalau ini buat contoh-contoh yang Anda pegang itu vignette-nya kadang-kadang masih sederhana sekali. Kita susah nebaknya. Ini diagnosisnya apa? Ya paling ini nyeri ulu hati ini berkaitan dengan hiperemesis. Ya. Nyeri ulu hati, kehamilannya trimester pertama, membaik setelah makan, dispepsia, karena gangguan lambung. Hiperemesis salah satunya gangguan lambung. Ya. Sekarang pertanyaannya apa? Diagnosisnya kan dispepsia ini. Obat yang paling kontraindikasian, nah ini obat dispepsia pada ibu hamil yang kontraindikasi apa? Ya, tinggal misalkan taruhlah inilah ya analog prostaglandin itu. Ini yang seorang ibu 28 tahun, ini hamil kedua, ini sudah disebutkan hamilnya kedua, usia hamilnya 19 minggu. Nah, ini masuk trimester kedua awal ya. Tapi ingat tadi ya, ada hiperemesis, bukan hiperemesis tapi abortus yang tipenya late ya. Ini masih bisa dibilang kalau abortus itu masih bisa karena masih di bawah 20 minggu. Berat bayi masih kurang dari 500 gram misalnya. Datang dengan nyeri perut, keluar darah per vagina. Ya. Trimester pertama, awal trimester kedua ya, tapi tidak ada pervaginam. Apa? Ya kita baca riwayat abortus 1 kali. Oh itu sih ini riwayat penyakit dahulu. Tanda vital normal nih pemeriksaan fisiknya. Ini PF ini pemeriksaan fisik nanti tidak ada. Ya, pemeriksaan fisik tanda vital normal. Inspekulo, kantong ketuban utuh. Pertanyaan tadi ya. Kantong ketubannya utuh, ya, tapi terbuka. Posturnya kan sudah Insipid. abortus insipient ya. Jadi ya kebetulan udah di highlight ya, jadi abortus insipient. Tapi kita cari kata-kata kuncinya dari sini. Ya. Ini masih usia trimester pertama, awal trimester kedua, keluhan utamanya mengarah ke abortus. Ya. Nah, abortusnya apa? Kantong utuh tapi terbuka, insipient, bukan incomplete, bukan imminent. Ya. Ini tidak ada imminent. Lagi ya 12 minggu gravida 1, trimester pertama lagi, perdarahan lagi ya, abortus lagi ya. Tapi abortusnya apa ini? Inspekulo, perdarahan dari jalan lahir dan ditemukan jaringan. Nah, tadi kan kalau masih ada jaringan ini kurang ya. Kalau saya tambahin porsionya terbuka 1 cm 1 jari ya, maka Anda sudah ketemu diagnosisnya. Pasti ini abortus incomplete. Sampai keluar sebagian jaringan. Ya. Itu. Jadi lagi 23 tahun nih, usia reproduksi ya. Sorry. Usia reproduksi perdarahan dari jalan lahir. Sudah terlambat haid 2 minggu. Nah, ya. Sekarang terlambat haid 2 minggu. Test pack-nya gimana gitu kan.
kita bertanya sendiri aja, ada datanya nggak di sini? Ya. 2 minggu, kemudian ini tanda vitalnya masih dalam batas normal, ada suhu yang naik sedikit ya. Apakah ini sepsis ataupun spekulus? Osteumnya tertutup ini, ya, tertutup. Imminence, Dok. Jadi Ini imminence, Dok. Imminence. imminence ya bisa, tapi datanya kurang komplit ya. Jadi Iya. ya, jadi ini karena soal masih soal mentah ya, belum direview lagi. Hati-hati ya kalau Anda baca soal yang masih belum direview, jadi masih data-datanya masih kurang, vignette-nya masih kurang. Tapi ini kemungkinan septik karena ada clue-nya ini. Ya. Ternyata Ada demam. ada suhu demam 39 derajat. Ya. Ternyata nggak ada imminence kan? Ya. Nah, tidak abortus. Tidak ada yang cocok clue-nya ini. Kita pakai skimnya di plot itu. Lagi ya, 8 minggu tetap trimester pertama ya. Aspeknya positif, oh ini hamil. Mual muntah, hiperemesis dong itu ya. Tapi nah, ada tapinya. Ternyata 8 minggu kok tinggi fundusnya sepusat. Oh, kegedean nih. Tambahan lagi saya dikasih data sama mereka seperti berkabut ya, snowy pattern ya, snowy pattern diagnosisnya pasti mola ya. Jadi kalau sudah masuk ke saya tidak ada tanda-tanda denyut jantung janin lah apa gitu, ada tambahannya biar kalian baca mola nggak sia-sia ya, kan tidak dijumpai tanda ada janinnya. Jadi saya tambahin tidak didapatkan denyut jantung bayi. Anda udah yakin itu mola 100% ya. Datang ke rumah sakit dengan nah, ini belum menikah ya. Nanti ini masih nona ya. Tidak menstruasi 2 bulan ya. Ya. Berhubungan pasien dengan pacarnya ya. Ada ini termasuk tanda-tanda bukan medisinalis ya, tapi provokatus ya, menggugurkan kandungan, jadi abortus provokatus. Diagnosis kita udah abortus provokatus ya. Ini suhunya udah tinggi nih. Ya. 39. Abortus provokatus komplikasinya bisa abortus septik di sini ya. Jadi diagnosis kita abortus provokatus dengan cenderung abortus septik ya. Nah, ditanya apa? Bukan diagnosis tanyanya, tapi tata laksana. Ini ada tanda-tanda infeksi, ada tanda sepsis, itu ya sepsis antibiotik ya. ATS itu ya. Pasti ada antibiotiknya dulu. Anti kejang. Bukan ATS ini anti tetanus. Dokter izin tanya, Dok. Tetanusnya. Itu kenapa dikasih ATS atau tetanus, Dok? Apa Ya, karena ini, infeksinya gitu? Ya, karena ketakutan infeksi tetanus ini kan ada, biasanya kan masukin ramuan gitu ya. Oke. Ya. Yang bikin soalnya maunya seperti itu. Ya. Lagi ya. Ini usia kehamilan 16 minggu. Trimester kedua awal, keluhan belum, aktivitas bayinya belum ada ya. Nanti USG itu tanpa pemeriksaan fisik dalam batas normal. Nah, ini USG tanpa didapatkan kantong kehamilan tapi tanpa janin, kalau ini kurang ya. Jadi kalau mau diagnosisnya seperti ini, kantong kehamilannya ada tapi tidak ada gambaran janin, dan beda dengan mola, gambaran snowy pattern-nya nggak ada kalau plated ovum.
Jadi ini clue-nya dari 16 minggu, tapi USG-nya dia maunya seperti itu soal ini. Belum ada tanda aktivitas bayinya. Jadi ini mendukung ke sini. Ya. Ya. Nah, ini yang usia kehamilan 38 minggu, ya, 38 minggu keluarnya mules. Kalau 38 minggu mules, ini masuk infarto atau bukan? Ya, kita coba lagi. Mules sejak 3 jam, tiba-tiba kesakitan, pucat, ya, tidak ada keluar dari jalan lahir, ya. Jadi udah 38 minggu udah akteram, ya, mules, kesakitan sekali, pucat. Pucat ini ada proses perdarahan, ya. Oh, ininya bayinya besar, ya. Bayi udah keluar, waduh, ruptur, ya, susah di apa, bayi udah ada di rongga perut ini, ruptur uteri, ya. Jadi nggak usah lihat jawaban, itu udah punya diagnosis ruptur uteri, ternyata betul. Clue-nya bagian bayi udah diraba dari luar. Dan denyut jantung bayi udah meninggal. Diagnosis pastinya kan ini gravida 38 minggu dengan IUFD, ya, suspek ruptur uteri gitu. Ternyata jawabannya yang paling. Kalau solusio tidak ada bagian luar, bagian janin yang bisa diraba dari luar. Kalau DJJ bisa susah ditemukan. KIT tentu tidak akan terjadi di hamil yang 38 minggu. Ini KIT wilayahnya di trimester pertama. Lagi 36 minggu, ini trimester ketiga, 3 jam disertai keluar darah merah. Ini infarto atau bukan? 36 minggu masih preterm, ya. Jadi late preterm. Jadi perdarahannya merah tua sedikit-sedikit. Ya. Tapi merah tua, merah muda itu beda diagnosisnya. Kalau merah tua, solusio. Nah, kita udah tahu nih diagnosisnya. Placenta previa, placenta previa, ruptur uteri. Solusio. Ya. Seperti itu. Perutnya tegang. Jadi ini bukan nebak, ya, tapi saya baca itu dari clue-cluenya aja. Jadi tidak baca semuanya juga udah bisa gitu. Ini merah segar, ya. Merah segar. Dokter, maaf Ya. izin. Jadi dok, kalau misalkan kalau infartu itu keluar darahnya merah muda gitu ya dok? Kenapa? Perbedaannya? Ini kita lihat infarto atau bukannya itu nanti ada tanda-tanda pemeriksaan obstetrinya, pembukanya berapa, ya. Ya dok. Jadi jangan terfokus sama satu clue-nya itu. Tapi harus dilihat satu, di screening lagi gitu. Seperti ini, ya, vagina merah segar gitu, 28-29 kan nggak mungkin infarto. Ya. Tapi kalau ini kontraksi, iya, tapi ini masih prematur ini. Ini trimester ketiga awal, tapi masih prematur, ya. Jadi kalau merah segar, ya, lain dengan solusio, merah segar pasti placenta previa. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau 38 minggu, tadi 36 itu, tapi tidak ada tanda keterangannya pembukanya berapa gitu. Ya, kita pakai yang merah tua ini. Terima kasih tegang, dok. gitu, ya, perut tegang. Ini beda dengan ini merah segar, listnya udah ada, tapi kalau usia hamilnya 28-29 minggu masih preter, ini pasti placenta previa. Perdarahan di usia segitu kan, kalau placentanya bukan previa, apalagi gitu. Ada fasa previa itu varian dari placenta previa.
35 tahun perdarahan di jalan lahir. Nah, 35 tahun nih. Nah, ini perdarahan pasca persalinan ya. Jadi perdarahan ini postpartum hemorrhage, perdarahan postpartum ya. Perdarahan postpartum raba masa vagina keluar kasar ya. Ya, kalau keluar kasar ya apa ya? Misalnya tidak ditemukan fundus, ya berarti permukaan kasar ini ternyata fundusnya ini, fundus yang keluar ke vagina apa? Ya, inversio, nah, inversio uteri, ada nggak diagnosis saya inversio uteri? Ya. Coba lihat ya, yang mungkin pada kasus ini. Ya. Gangguan koagulasi, nah, betul, nah ada, ya ternyata betul. Jadi ya, tidak, ini clue-nya di sini, ya perdarahan postpartum ya. Sekarang 25 tahun, ya. Plasenta belum lahir, ya. Plasenta belum lahir berarti retensio plasenta, ya. Darahnya banyak. Ini postpartum. Darah postpartum benar karena perdarahan postpartum tanda vitalnya udah ini, ya. Jadi udah plasenta belum lahir ya udah pasti retensio plasenta. Ini diagnosisnya itu. Tapi kalau nanti tata laksananya ini udah tanda-tanda pre-shock ada, ya, tensinya. Kebetulan ini ditanyanya diagnosisnya, bukan tata laksananya, bukan obatnya, bukan faktor risikonya. Para tiga melahirkan di dukun, ya, melahirkan di dukun, ya, datang puskesmas yang perdarahan pasca salin lagi, perdarahan pasca salin atau postpartum hemorrhage, perdarahan postpartum, plasenta belum lahir, retensio plasenta, oke, ya, kemudian berkeringat, ya, tanda-tanda pre-shock belum ada, ya, pre-shock sudah ada tapi shock belum ada, obstetri keluar dari kontraksi uterus lemah, ya, hipotoni uteri diagnosisnya, ya, jadi kita mendiagnosis hipotoni uteri karena plasenta belum lahir tapi hipotoni uteri. Tata laksananya ditanya. Kalau hipotoni ya kita membangkitkan lagi kontraksinya. Yang paling sering adalah injeksi oksitosin atau drip oksitosin. Ya. 32 tahun, 10 minggu, kembali lagi trimester pertama. Karena nyeri perut keluar darah dari jalan lahir. Ini sudah ada tanda-tanda shock, ya, kurang dingin, menjalani operasi sesar. Ya. Nggak mungkin ruptur, kan? 10 minggu. Yang paling mungkin ada tanda-tanda pre-shock, perdarahan intraabdomen apa? Kehamilan, ektopik, ya. Jadi ada nggak kehamilan ektopik di sini? Solusi plasenta, plasentanya belum ada. Ruptur uteri nggak mungkin. Plasenta previa, plasentanya belum ada. Fasa previa belum ada plasentanya. Baik. Ya. 20 tahun melahirkan anak pertama di dukun. Nah, ini perdarahan postpartum juga, tanda-tanda pre-shock, nah, belum. Raba uterus setinggi umbilikus, ya, uterusnya tinggi, vulva vagina banyak darah dan gumpalan. Apa nih diagnosisnya? Ya. Diagnosisnya atoni uteri ya aja. Uterusnya yang tinggi. Harusnya 2 jari di bawah pusat, ini setinggi umbilikus, setinggi pusat, ya. Tapi masih kontraksinya belum bagus. 38 minggu. Nah, ini trimester ketiga, kejang-kejang. Ya, kalau kejang di kehamilan, pikir dulu jangan epilepsi, tapi
eklamsia, ya. Ini tensinya didukung nggak? Nah, tensinya oke, 170/110, proteinnya positif 3. Udahlah, nggak usah mikir panjang lagi. Eklamsia ada nggak? Nah, diagnosisnya ada, ya sudah. Nggak perlu 1 menit dibaca kan? Clue-nya aja. 38 minggu, 19 tahun, ibunya belum haid. Nah, ini usia reproduksi ini terlalu tinggi sebenarnya. Ini pubertas belum pernah haid. Ya. Ini kemungkinannya himen inversorata, ya, nyeri perut, tambah berat, kemudian payudara panggul batas normal, ya. Jadi ini kemungkinan himen inversorata. Atau kalau enggak kelainan hormonal karena Rokitansky-Melding syndrome, ya, kita lihat nanti anatomi himen yang lebih tepatnya lagi himen invertorata, ya, himennya tertutup, sehingga darah haidnya terkumpul di dalam uterus, hematometra atau hematokolpos. 25 tahun, keluar darah warna putih berbau busuk. Putih berbau busuk. Tadi floralbus, ya, jenisnya apa ini? Ya. Vaginosis. Cerealil. Nah, ini ada clue selnya, ya. Iya. Ya, jadi nggak usah itu udah dari 3-nya, ya, udah. Ada nggak jawabannya? Bukan. Nah, penyebabnya Gardnerella vaginalis, ya. Hanya yang bisa menyebut bakterial vaginosis boleh, Gardnerella karena penyebabnya Gardnerella tadi, bukan Lactobacillus. 33 tahun tidak kunjung hamil. Nah, 22 tahun menikah. Ini reproduksi dengan gangguan infertilitas, gangguan kesuburan. Catat suhu serviks, ya. Misalkan pada ovulasi, ya, ada lendirnya kental lah apa gitu, ya. Lendir serviks encer. Suhu tubuh naik. Sebenarnya sih jawaban yang benar yang ini. Kalau encer bukan masa subur. Kalau masa subur kental dan suhu tubuh naik. Itu, ya. Usia hamil 34-35 minggu, trimester ketiga. Ya, ini udah proteinnya, berarti ini preeklamsia, ya. Nah, ini nggak ada hubungan sama sekali ini, ya, transfusi. Ini injeksi MGSO4, ya, yang benar yang ini. Karena kita mendiagnosisnya preeklamsia berat. Anti kejang yang cocok buat preeklamsia MGSO4. Transfusi darah dari mana? Nggak ada data di sini. Nah, walaupun ditambahin, saya nggak akan tambahin data AB4 gitu, nggak. Karena berdarahnya dari mana kalau preeklamsia? Yang ada adalah anti kejangnya apa? 21 tahun masa subur. Ya, ini masalah AB, jadi 1-2 aja yang tidak terlalu sering. Pasangan ini rencana hamil, konsepsi karena usianya masih muda, ya, hormonal masih bagus. IUD nanti diharapkan tidak diharapkan terjadi infeksi, kemudian malah, ya, jadi yang jangka panjang yang implan, kalau pil KB jangka pendek, kondom bukan yang hormonal. 75 tahun, nah usia, ya, ginekologi usia, udah ini postmenopause, benjolan di raba halus muncul di vagina. Ya, nggak usah baca lagi di sini, pasti ini apa?
Seorang nenek datang dengan benjolan keluar dari vagina. Nanti saya tambahin anaknya 7. Oh ada udah anak 7 persalinan normal. Ini akibat karena terlalu banyak bersalin. Prolaps uteri ya. Ya, inversio kalau hamil kalau 3-nya ditarik fundusnya keluar inversio itu robek. Menteri lain lagi. 25 tahun melahirkan saatnya perdarahan postpartum lagi ya. Lihat tanda vitalnya. Tanda vitalnya sudah mengarah ke shock. Mas gitu ya, shock hemoragik karena shocknya perdarahan bukan kardiogenik atau bahkan septik karena suhunya di suhu tidak ada data tapi bisa ditambahkan kalau maunya shock hemoragik ya. Kalau karena ini persalinannya biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda ke arah penyebabnya bukan karena ruda paksa atau yang menyebabkan infeksi hemoragik sifatnya. 21 tahun melahirkan, ini masih perdarahan postpartum ya, payudara bengkak. Nah, perdarahan postpartum tapi pasca bersalin ya. Payudara bengkak, fluidnya di sini, nyeri, panas, ya, tanda-tanda peradangan ada di sini ya. Tidak menyusui ya. Jadi tekan, tidak ada gumpalan. Kalau ada gumpalan bisa galaktorin, galaktokel. Ini udah radang ya, pasti mastitis. Terakhir 50 tahun usia premenopause, menopause ya, benjolan payudara kanan. NRK 9 ya. Menggunakan KB suntik ya. Ini faktor risikonya KB suntik. Misalnya apakah faktor predisposisi ya KB suntik hormonal. Ditanya faktor predisposisinya hormonal, multivaritas hormonal. Nah, ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Berikut contoh-contohnya. Sekali lagi, lingkup obstetri terbagi trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Nanti Anda tinggal hafalkan saja, dimengerti penyakit trimester pertama apa, trimester kedua apa, trimester ketiga ya. Lingkup ginekologi ini usia pubertas, reproduksi maupun menopause, postmenopause. Nanti vignette harus dibaca seluruhnya ya. Vignette terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Jangan lari dulu ke lead in, ke pertanyaan atau bahkan ke option multiple choice-nya, tapi baca dulu karena dari vignette akan keluar diagnosis. Ketika Anda sudah tahu diagnosisnya apa, maka nanti mau ditanya diagnosis, udah ketemu jawabannya, mau ditanya tata laksananya, tinggal merujuk ke diagnosisnya, mau ditanya obatnya apa, merujuk ke diagnosisnya, mau ditanya faktor predisposisinya, juga tergantung dari jenis diagnosisnya. Seperti itu ya. Saya kira ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan satu lagi. 1 menit lagi. Dokter izin. Ya. Saya mau bertanya dokter. Ya, ya. Ya dok, saya mau nanya tentang ini dok, polycystic ovarium syndrome. Ya. Nah itu tuh kalau misalnya di soal ada anak-anak telat haid itu bisa didiagnosis itu dok? Oh enggak. Polycystic syndrome. Sindrom itu harus ada kayak preeklamsia, harus ada ikutannya. Terlambat haid, terus nanti misalkan hirsutisme ada enggak, ya. Kemudian kalau USG-nya ada seperti roda pedati ada tidak gitu. Kalau ada hormonnya, ketidakseimbangan LH FSH-nya ada tidak gitu. Itu harus ada semuanya. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi clue-nya itu
tergantung. Kayak preeklamsia kita nggak bisa hipertensinya saja atau proteinurinya positif 3 saja, tapi dua-duanya harus ada. Ya, kalau itu tidak ada, kita tidak bisa menegakkan PCOS maupun preeklamsia kalau hanya satu. Kalau satu hipertensinya saja, ya itu masuk dalam hipertensi dalam kehamilan, contoh kasus di obstetrinya kan, atau proteinuri positif 3. Oh ini hipoalbumin juga bisa ini. Sama PCOS juga gitu. Kalau cuma terlambat haid, ya, ini gangguan hormonal biasa, ya. Atau terlambat haidnya karena gangguan prolaktinnya yang terganggu, tumor prolaktin, ya, proteoma, prolaktinoma, itu macam-macam. Jadi tidak bisa hanya satu bagian saja. Jadi kalau PCOS itu sindrom. Kalau sindrom ada teman-temannya, harus ada minimal 2. Kalau PCOS minimal 3. Hirsutisme kayak tumbuh bulu, ya. Kemudian, Terima kasih dokter. ya. Sudah ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau masih kurang jelas. Dan sekali lagi tentu kembali ke Anda masing-masing, yang pasti harus tetap belajar, ya. Saya hanya bisa berharap atau berdoa kalian semua bisa lulus dengan nilai yang baik, ya. Amin dokter. Ya, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.